Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, jual beli, perdagangan, atau perniagaan lazim kita temui dimanapun kita berada. Perdagangan merupakan usaha yang sangat dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Muhammad SAW sejatinya merupakan seorang pedagang sukses. Beliau menjalani hidup sebagai pedagang selama 28 tahun, mulai dari usia 12 tahun hingga 40 tahun. Keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan bisnis perdagangan menjadi panduan kaum muslim di pelosok penjuru dunia. Dalam Islam, berdagang merupakan profesi yang mulia. Bahkan Rasulullah seringkali memotivasi para sahabat dan pedagang lain. Beliau bersabda, "Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang syirik, dan para syuhada." Hadis Tirmizi. Saat melakukan hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabat dan pengikutnya untuk melakukan aktivitas berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tercatat, sahabat Nabi seperti Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin, memiliki usaha dagang pakaian. Umar bin Khattab, pemimpin kaum beriman sang penakluk Kekaisaran Persia dan Bizantium, memiliki usaha dagang jagung. Begitu juga dengan Utsman bin Affan dan Imam Abu Hanifah yang memiliki usaha dagang bahan pakaian. Dan masih banyak lagi sahabat Nabi yang memiliki usaha dagang pada saat itu. Di pasar Damaskus yang mengitari Masjidil Aqsa inilah keteladanan Nabi dalam berniaga masih banyak dijalankan umat muslim. Di sini berjajar rapi kios-kios para pedagang. Tidak hanya kaum muslim, pedagang Yahudi dan Nasrani juga menempati wilayah ini. Mereka hidup berdampingan dan rukun dalam menjalankan usaha perdagangan. Ada 8 pintu masuk menuju kota tua Yerusalem, dan kami memilih memasuki kota tua melalui gerbang Damaskus. Setelah tidak digunakan lagi sebagai benteng pertahanan, gerbang Damaskus menjadi pintu masuk bahkan objek wisata bagi para pelancong maupun penduduk asli. Pasar ini adalah jantung perdagangan Yerusalem sejak era Kesultanan Utsmaniyah. Pada era kerajaan Islam terkuat sepanjang sejarah itu, Yerusalem mengalami banyak pembangunan. Di antaranya didirikannya tembok yang mengelilingi kota tua dan pasar ini. Lorong panjang dan berliku pada kota ini memiliki pembagian yang jelas dan kokoh antar penganut agama Samawi. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah sore hari yang sejuk memasuki musim dingin di kota Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina. Di belakang saya ada gerbang pintu paling besar yang ingin kita lewati untuk bisa memasuki kota tua pada sore hari ini, yang disebut dengan pintu Damaskus atau Bab Dimashq ya. Disebut sebagai pintu Damaskus karena memang ini arahnya ke sana mengarah ke kota Damaskus yang kala itu merupakan ibu kota dari kekhalifahan Bani Umayyah ya. Sahabat yang dicintai Allah, berbicara tentang masalah dagang ini merupakan bahagian daripada pintu rezeki ya. Bahkan dalam sebuah hadis disampaikan 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah berdagang, berniaga. Subhanallah, Masya Allah ya. Dan ternyata luar biasa, karena berdagang ini bukan hanya satu model, banyak sekali dagang dengan model ini, dagang dengan model itu, perdagangan muamalah ya, macam-macam bentuknya. Bahkan sampai sekarang ini dengan teknologi terbaru dan kemudahan yang Allah ciptakan buat kita, kadang-kadang kita saking mudahnya bisa berdagang dari rumah. Ya, dari rumah kita bisa berdagang dan orang yang di dalam rumah pun bisa melihat barang dagangan kita dan membeli barang dagangan kita. Sahabat yang dicintai Allah, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan mata pencaharian bagi manusia yang namanya dagang ini. Dan bagi kita sebagai seorang muslim sangat halal sekali untuk bisa mendapatkan rezeki dari pintu ini. Bahkan Nabi SAW juga sudah menegaskan setiap nabi itu adalah orang yang senantiasa mendapatkan rezeki dari hasil tangannya sendiri.
Bahkan setiap dari apa yang dihasilkan dari tangannya itu adalah rezeki yang baik. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah perdagangan yang baik, bai'un mabrur, perdagangan yang baik, maka itu yang akan menghasilkan sesuatu yang baik. Dan ternyata bagi mereka-mereka yang berdagang dengan baik, itu bisa mendapatkan kebaikan juga yang luar biasa. Bukan hanya sekedar dia mendapatkan harta duniawi atau mendapatkan keuntungan, tidak, tetapi Nabi SAW menggandengkannya dengan akhirat. Ya. Orang yang berjual al-ba'i' as-saduq, orang yang berjualan dan dia itu jujur, dia itu baik dalam berjualannya, maka dia nanti akan mendapatkan keutamaan surga. Artinya Nabi SAW sudah memberikan satu penjelasan kepada kita. Orang berjualan itu bukan hanya sekedar untuk mendapatkan duniawi saja, tapi bagaimana dengan berjualannya itu dia bisa mendapatkan surga. Maka dari itu sahabat yang dicintai Allah, alangkah berbahagianya kalau di antara sahabat sekalian ada yang berprofesi sebagai seorang pedagang. Kenapa? Karena Nabi SAW pun pernah menjadi pedagang. Sebahagian sahabat Nabi SAW pun menjadi orang kaya dengan berdagang. Dan alangkah lebih baiknya kalau berdagang ini bukan hanya sekedar membuat kita kaya dunia, tapi mampu membuat kita menjadi orang yang kaya dunia dan kaya di akhirat. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dan inilah poros surga. Sejak berusia belia, Nabi Muhammad telah mengikuti pamannya Abdul Muthalib dan para khalifah dagang Arab untuk menjalankan perniagaan hingga ke negeri Syam. Bahkan memasuki usia 15 tahun, Nabi Muhammad memutuskan berdagang sendiri. Sebagai pedagang, Rasulullah dikenal memiliki sifat jujur, amanah, sopan santun, menghormati pelanggan, tepat janji, dan tidak pernah menjual barang dagangan yang tidak layak jual. Transaksi yang dilakukan oleh Nabi dengan para pelanggannya selalu atas dasar sukarela, ada ijab dan kabul. Kejujuran dan integritasnya inilah yang membuat Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Kejujuran adalah syarat fundamental dalam perdagangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau pernah melarang para pedagang untuk meletakkan barang busuk dan jelek di dalam dagangannya. Dan beliau selalu memberikan barang sesuai permintaan dan terbaik bagi konsumennya. Hal istimewa dari cara Rasulullah berbisnis ialah tidak mencari laba semata, melainkan terjalinnya hubungan silaturahmi dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah sering memberikan barang dagangannya kepada orang-orang yang memang benar-benar tidak sanggup untuk membayar. Seringnya Nabi Muhammad memberikan utang kepada orang-orang yang lemah dan tidak sanggup membayar pun, tidak membuatnya rugi dalam berdagang. Memiliki niat baik dalam perdagangan adalah aset paling berharga pelaku bisnis. Selain untuk mencari rezeki terbaik, juga bermanfaat bagi orang lain. Sahabat yang dicinta Allah, ini adalah salah satu bentuk money changer. Nah, ini kita sudah masuk pasar, tapi saya belum ada duit yang bisa kita gunakan untuk berbelanja. Ini hanya ada model dolar. Kita coba tukar ke mata uang yang bisa digunakan di sini ya. Begini bentuk money changer yang ada di Damascus Gate ya. Sederhana, tapi insya Allah semuanya bisa. Miyah Sabain. Syukran, jazakumullah khair. Yang di sini yang jaga Muslim ya, bahagiannya bahagian Muslim sebahagian besar. Mau tukar? Nah, rupiah fi? Ada Indonesia. Takban? Dalam fikih Islam, jual beli mata uang disebut al-sarf. Di awal masa kejayaan Islam, mata uang hanya dalam bentuk emas yang dinamakan dinar dan perak yang dinamakan dengan dirham. Tetapi di masa kini, kebanyakan mata uang berbentuk nikel, tembaga, dan kertas yang diberi nilai tertentu. Islam memperbolehkan jual beli mata uang, sebagaimana jual beli lainnya, selama tidak mengandung unsur riba, gharar, dan spekulasi, serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam syariat. Hadis Nabi Muhammad menjelaskan ketentuannya. Pertama, jual beli mata uang dilakukan secara tunai. Artinya, tiap pihak harus menerima dan menyerahkan mata uang masing-masing pada saat terjadinya transaksi.
Dari Ubadah bin Al-Samit, Rasulullah bersabda, jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syair, salah satu jenis gandum, dijual dengan syair, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah takaran atau timbangan harus sama dan dibayar secara kontan atau tunai. Dan jika jenis barang itu berbeda, silakan engkau memperjualbelikannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan atau tunai. Hadis riwayat Muslim. Kedua, jika pertukaran itu dalam mata uang yang sama, nilainya harus sama dan tidak boleh ada yang dilebihkan. Sedangkan jika mata uangnya berbeda, seperti dolar dengan shekel, mata uang Palestina ini, hanya disyaratkan transaksi itu harus tunai dan ada saling serah terima antara pembeli dan penjual pada saat transaksi. Sahabat yang dicintai Allah, meski ketegangan di wilayah ini kerap terjadi karena masalah politik dan agama, namun tidak dalam urusan ekonomi dan perdagangan. Transaksi bisnis dan perdagangan antar umat beragama sejak ribuan tahun lalu sudah mengakar di wilayah ini. Tidak ada sekat atau pembatas dalam perdagangan. Semua membaur tanpa menonjolkan arogansi agama. Toleransi perniagaan menjadi teladan Nabi Muhammad SAW. Meski telah berhasil menundukkan kabilah-kabilah Yahudi, namun Rasulullah tetap menjalin hubungan dagang dengan mereka. Rasulullah mempercayakan pengolahan ladang-ladang di negeri Khaybar kepada orang-orang Yahudi dengan ketentuan bagi hasil. Artinya, Islam tidaklah melarang umatnya untuk melakukan transaksi jual beli dengan siapapun, termasuk dengan orang-orang non-muslim, dengan syarat selama di dalam transaksi tidak ada unsur riba, penipuan, penzoliman salah satu pihak dari yang berakad, dan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat atau membawa mudarat bagi manusia atau umat Islam. Langkah kaki menuntun kami ke sebuah toko yang menjual aneka produk kesehatan. Sahabat yang dicintai Allah, ini yang namanya za'atar ya, za'atar. Kita mau coba beli yang katanya ini banyak sekali khasiatnya kalau dia dicampur dengan zaitun lalu digunakan untuk menikmati segala macam bentuk masakan-masakan seperti kita juga makan dengan apa lalu dicampur dengan minyak zaitun atau buah zaitun ya. Dia menguatkan, menyehatkan, bahkan salah satu yang utama adalah ketika punya daya ingat yang lemah maka dengan ini akan lebih baik. Sis muhada za'atar. Tayyib. Kilo kam? 40 shekel. هذا ايش هذا؟ سمسم سنبل تخليط كده؟ طيب jadi berkilo. Dalam transaksi jual beli, kejujuran dan keterbukaan harus dijunjung tinggi. Adanya aksi tawar-menawar merupakan sesuatu yang wajar dilakukan penjual maupun pembeli, sampai kesepakatan dan rasa ikhlas dirasakan oleh kedua belah pihak. Itulah prinsip perdagangan yang akan mendatangkan keberkahan. Nabi SAW bersabda, orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khiyar, atau membatalkan atau melanjutkan transaksi selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam perdagangan, persaingan pasti tidak terhindarkan. Nabi pun tegas menjalankan persaingan dagang yang sehat dan tidak saling menjatuhkan. Dikisahkan ketika Nabi Muhammad berdagang di Mekah, para pedagang dari kaum Quraisy ingin menjatuhkan bisnisnya dengan cara menurunkan harga dagangan secara tidak wajar. Melihat itu, Nabi mensiasatinya dengan bersabar. Saat semua dagangan para pesaingnya habis semua, barulah Nabi menjual dagangannya. Rasulullah percaya kalau jumlah permintaan jauh lebih tinggi dari jumlah penawaran di kota itu, maka rakyat kota akan kembali membeli barang dagangannya dengan harga normal. Ketika rombongan pedagang itu pulang, Mekah tempar. Semua pedagang rugi akibat banting harga kecuali Nabi Muhammad SAW yang untung besar.
Itulah kejelian melihat, menganalisis, dan memahami pasar, hingga akhirnya mampu menguasai pasar yang ada. Adab selanjutnya yang patut dijalankan pedagang adalah tidak menimbun barang dagangan atau ihtikar. Rasulullah melarang keras pelaku bisnis yang menahan barang untuk waktu tertentu hanya untuk keuntungan semata. Rasul bersabda, pedagang yang mau menjual barang dagangannya dengan spontan akan diberi kemudahan, tapi penjual yang sering menimbun dagangannya akan mendapat kesusahan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tusi. Semua adab dan etika yang dilakukan Rasulullah berpijak pada keimanan, yakni selalu mengingat Allah, menghadirkan Allah di setiap saat di aktivitas kehidupannya. Terlebih dalam berdagang, Rasulullah tidak pernah melalaikan ibadah. Allah juga sangat tidak menyukai orang yang sibuk berdagang atau berbisnis sehingga melupakan kewajibannya untuk beribadah. Seperti dalam Al-Quran, Surah An-Nur ayat 37 hingga 38. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, mendirikan sholat dan membayarkan zakat. Mereka takut pada suatu hari, hati dan penglihatan menjadi goncang. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Adab ini pula yang nampak di pasar Damaskus dekat Masjidil Aqsa. Jelang azan sholat Jumat berkumandang, semua pedagang muslim bergegas menutup tokonya. Tidak jarang penjual menolak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli di waktu-waktu ibadah. Transaksi barulah dibuka kembali usai menjalankan panggilan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dicintai Allah, untuk bisa mendapatkan kebaikan dan segala macam bentuk anugerah yang Allah berikan dari sistem jual beli, maka hendaknya kita juga harus mampu menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kalau tidak diperbolehkan jual beli di masjid, jangan diterobos. Kenapa? Karena kalau ini kita laksanakan, maka akan mengurangi dan mencederai nilai keberkahan dan kebaikan tersebut. Begitu juga dalam jual beli, kita dilarang melakukan aktivitas riba atau transaksi ribawi atau hal-hal yang berbau riba. Maka jangan pernah ada alasan apapun yang membuat kita terjebak dalam hal tersebut. Jangan bilang, aduh kalau nggak riba saya mau bagaimana sekarang, saya kan udah nggak bisa lagi, modal tidak ada. Kalau saya tidak riba, bagaimana saya bisa mendapatkan keuntungan, bagaimana saya bisa mendapatkan modal. Sudah, kalau Allah sampaikan bahwa hal ini dilarang, tinggalkan. Karena tidak akan mungkin ada kebaikan dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lagi misalkan, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk melakukan tindakan gharar, ya, hal-hal yang berbau menipu, hal-hal yang berbau curang, tinggalkan. Walaupun mungkin kalau sedikit menipu, sedikit curang, ada sesuatu yang bisa mendapatkan kebaikan, sudah tinggalkan. Apapun yang sudah dilarang oleh Allah dan Rasulnya dalam hal jual beli ini, tinggalkan. Ketika kita mampu meninggalkannya, maka selangkah kita menuju sebuah kebaikan. Tapi kalau kita lakukan, apapun bentuknya walaupun kecil, maka pada hakikatnya kita sudah memberikan racun pada keberkahan yang Allah berikan dari harta kita. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari racun-racun keberkahan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melimpahkan kebaikannya dalam kehidupan kita. Dan inilah poros syurga. Mencari keberkahan hidup adalah tujuan semua orang. Mulai pedagang, pembeli, bahkan yang hanya sekedar berkunjung ke pasar pun menginginkan keberkahan. Satu cara peroleh keberkahan dan menghadirkan Allah dalam setiap usaha kita, seperti yang diberitakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang masuk ke pasar kemudian membaca zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, bizadhihi khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, tiada sembahan yang benar kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan atau kekuasaan, dan baginya segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dialah yang maha hidup
dan tidak pernah mati. Di tangannya lah segala kebaikan, dan Dia maha mampu atas segala sesuatu. Maka Allah akan menuliskan baginya 1 juta kebaikan, menghapuskan darinya 1 juta kesalahan, dan meninggikannya 1 juta derajat. Hadis riwayat Tirmizi. Walau banyak sekali keutamaan menjadi pedagang, Rasulullah SAW tetap mengingatkan dengan keras para pedagang. Rasulullah bersabda, para pedagang adalah tukang maksiat. Para sahabat yang kaget mendengar ucapan Nabi bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli?" Rasulullah menjawab, "Iya, namun mereka sering berdusta dalam berkata, juga sering bersumpah, namun sumpahnya palsu." Hadis riwayat Ahmad. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad pun pernah bersabda, sumpah itu melariskan barang dagangan, akan tetapi menghapus keberkahan. Nauzubillah min zalik. Sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang yang apabila berbicara tidak bohong, apabila diberi amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan atau dalam menaikkan harga, apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan, dan apabila menagih hutang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan. Satu lagi pesan penting bagi semua umat muslim dan pelaku usaha. Jika ingin kebaikan dan keberkahan dalam perdagangan tercapai, maka hendaknya kita menguatkan iman dan menguasai ilmunya. Iman akan melahirkan adab dan perilaku, sementara dengan ilmu hukum dagang akan mampu mengembangkan, mengelola, membangun strategi, dan menghadapi persaingan hingga akhirnya tercipta hubungan harmonis antara sesama manusia dan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab pernah memperingatkan orang-orang yang tidak paham prinsip muamalah untuk tidak berdagang di pasar. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Janganlah seseorang berdagang di pasar kami sampai dia paham betul mengenai seluk-beluk riba." Insya Allah, perdagangan yang dilakukan berlandaskan ilmu dan iman akan membawa pada kehidupan yang diberkahi dan diridhoi, terhindar dari segala bentuk riba, penipuan, spekulasi, dan berbagai macam usaha perdagangan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kaum muslimin mampu mengaplikasikan nilai-nilai luhur yang dicontohkan Rasulullah dan para sahabat ke dalam kejujuran berwirausaha, agar kelak Allah ridho terhadap usahanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.